Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi semuanya. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang pola konsumsi pangan. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan share video ini serta subscribe channel aku ya. Perkenalkan, nama saya Debbie Isabella dengan NIP 1994009062022032011. Instansi saya bekerja adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan jabatan saya sebagai penyuluh pangan. Menurut Komsan, pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi atau dimakan dalam jangka waktu tertentu. Peraturan-peraturan hukum yang mendasari dicetuskannya pola konsumsi pangan dan gizi seimbang, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pola konsumsi pangan yang tepat dikenal dengan istilah B2SH atau beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Beragam artinya memiliki kandungan yang bervariasi, baik hewani maupun nabati, sumber karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, mineral, dan air. Bergizi artinya pangan yang dikonsumsi tidak hanya mengenyangkan tetapi juga memiliki manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh tubuh. Seimbang artinya seimbang antara jumlah perbandingan kuantitas dan kualitas makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Aman artinya bebas dari kemungkinan cemaran fisik, cemaran mikrobiologi, cemaran kimia, dan bahan berbahaya lainnya. Langkah-langkah menerapkan makanan berkualitas dan aman. Pertama, pilihlah bahan pangan yang segar seperti sayuran yang masih hijau, tidak lembek atau layu. Kemudian pilihlah buah-buahan yang belum terlalu matang atau lembek. Untuk daging, pilih yang masih bertekstur kencang dan tidak berbau amis. Kedua, jangan biarkan makanan jadi berada di suhu ruangan lebih dari 2 jam karena dapat menjadi sarana pertumbuhan jamur dan bakteri. Ketiga, tutup atau kemaslah makanan agar tidak dihinggapi serangga seperti lalat, karena lalat akan membawa bakteri atau kuman dari tempat kotor yang sudah dihinggapi sebelumnya. Keempat, makanan dimasak dengan benar untuk membunuh kuman penyakit dan memperpanjang masa simpan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, Kementerian Kesehatan memperkenalkan program Tumpeng Gizi Seimbang dan Isi Piringku sebagai anjuran sajian satu kali makan masyarakat Indonesia. Yang pertama, tumpeng gizi seimbang. Dalam tumpeng gizi seimbang, terdapat 3 zat yang diperlukan tubuh kita untuk beraktivitas. Di antaranya, zat pembangun merupakan fungsi dari protein, baik protein hewani yang didapat dari hewan maupun protein nabati yang didapat dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian zat pengatur merupakan fungsi dari serat yang terkandung di dalam buah-buahan maupun sayuran. Dan juga zat tenaga merupakan fungsi dari karbohidrat yang terkandung di dalam makanan pokok kita seperti nasi. Selain itu, juga dapat diperoleh dari umbi-umbian seperti kentang, singkong, ubi jalar, jagung, tepung, termasuk olahannya seperti mie dan roti. Kedua, isi piringku. Sebelum kita makan, pastikan kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air. Kemudian, cukupi porsi makan kita sesuai anjuran isi piringku, di mana 1/3 untuk lauk pauk, 1/3 untuk buah-buahan, 2/3 untuk makanan pokok atau karbohidrat, dan 2/3 lagi untuk sayuran. Pastinya disertai dengan minum air putih minimal 8 gelas per hari dan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari.
Berdasarkan Direktori Perkembangan Pangan 2021, kualitas konsumsi pangan penduduk dinilai dengan menggunakan indikator pola pangan harapan atau PPH. Menurut FAO, PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dari jumlah maupun mutu. Pola pangan harapan ditunjukkan dengan skor maksimal 100. Oleh karena itu, semakin beragam dan proporsional konsumsi pangan masyarakat, maka semakin tinggi pula skor PPH tersebut. Merujuk pada data skor pola pangan harapan atau PPH Kabupaten Kota berdasarkan Susenas 2020, pencapaian PPH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 masih mencapai angka 89,10 dari skor optimal 100. Hal ini menunjukkan PPH Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum tercapai optimal. Masih diperlukan skor 10,90 untuk mencapai skor terbaik tersebut. Belum tercapainya skor terbaik ini menunjukkan keanekaragaman konsumsi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum optimal, seperti pada karbohidrat yang masih sangat terpaku pada nasi, padahal sumber karbohidrat juga dapat diperoleh dari singkong, kentang, jagung, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat yang kita dapat dari mengonsumsi makanan sehat bergizi, diantaranya pertama, memperbaiki sel atau jaringan tubuh yang rusak, yang mana merupakan fungsi dari protein. 2. Mekanisme pertahanan tubuh terhadap penyakit infeksi, dikarenakan imunitas tubuh kita meningkat, sehingga antibodi akan membunuh virus atau bakteri yang masuk ke tubuh. 3. Mencegah risiko terkena penyakit tidak menular, seperti penyakit diabetes melitus, jantung koroner, kolesterol, kanker, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang keempat adalah melancarkan pencernaan karena serat dari sayur dan buah-buahan mudah untuk diserap oleh usus kita. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang umur. Karena dengan tubuh yang sehat, pikiran bahagia dan terhindar dari stres. Manfaat yang keenam, mencegah stunting pada balita. Ibu hamil yang menjaga asupan gizi anaknya sejak dari dalam janin hingga janin tersebut lahir dan bertumbuh, maka anak tersebut akan terhindar dari risiko stunting sehingga berat badan dan tinggi badannya akan memenuhi standar rata-rata anak seusianya. Manfaat yang ketujuh yaitu meningkatkan kinerja otak karena nutrisi serta vitamin yang diserap oleh tubuh ikut dialirkan ke otak melalui darah. Kedelapan, menjaga keseimbangan air, mineral, serta cairan tubuh lainnya. 9. Mengatur metabolisme tubuh sehingga energi yang dihasilkan benar-benar akan terbakar sempurna untuk beraktivitas. Manfaat yang ke-10 adalah memproduksi energi. Karbohidrat sebagai zat tenaga yang diproses menjadi energi inilah yang kita perlukan untuk beraktivitas, di mana energi in atau energi masuk sama dengan energi out atau energi keluar yang berperan untuk physical activity atau aktivitas fisik. Jika energi yang masuk lebih besar dari aktivitas, maka akan terjadi kelebihan kalori. Sedangkan sebaliknya, jika energi yang masuk kurang dari aktivitas, maka terjadi kekurangan kalori. Kemudian, manfaat ke-11 dari mengonsumsi makanan sehat bergizi adalah memperbaiki mood. Dengan cara mengonsumsi makanan tertentu seperti dark chocolate, buah nanas, buah pisang, serta buah stroberi, yang dapat meningkatkan hormon endorfin, hormon dopamin, hormon serotonin, dan hormon oksitosin yang mampu menangkal hormon stres. Demikian video pola konsumsi pangan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat mengedukasi masyarakat semuanya. Sekali lagi, jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe channel aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.